Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zuriadiansyah dengan NPM 22120014. Saya di sini mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak dosen saya. Mungkin kita bisa lanjut ke nomor selanjutnya. Tugas yang pertama itu ada nomor 1, jelaskan proses untuk membuat dan mengelola multiply desktop di Windows 10. Untuk multiply desktop sendiri itu adalah fitur bawaan dari Windows. Untuk cara mengoperasikannya itu kita bisa menggunakan Windows Ctrl D. Nah, seperti ini kita bisa membuat, atau enggak gitu kita bisa membuat di task view ini. Nah, ini bisa kita hapus dan buat baru. Itu juga bisa membuat baru. Kedua, apa perbedaan antara mode hibernasi dan mode sleep pada Windows, dan bagaimana cara mengaktifkan atau menonaktifkan fitur-fitur ini. Untuk mode sleep sendiri itu kayak seperti tidur siang. Pada awalnya manusia itu tidur yang cukup. Nah, untuk hibernasi itu kayak seperti beruang, jadi kayak tidur yang sangat lama. Jadi itu sih kayak perbedaan dari mode sleep dan juga mode hibernate. Untuk cara mengaktifkannya sendiri itu kita masuk ke control panel. Terus kita masuk ke hardware and sound. Setelah itu kita masuk ke system and security. Terus masuk ke power option. Langsung lanjut ke ini, choose what the power buttons do. Nah, ini berhubung di laptop saya ini tidak ada mode hibernate, jadi untuk mengaktifkannya itu kayak kita change settings that are. Ini kita bisa matiin dan nyalakan. Terus kalau sudah kita save change. Nah, jadi selanjutnya itu ada nomor 3, jelaskan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat backup dan restore data menggunakan fitur file history di Windows 10. Nah, jadi untuk langkah-langkah yang pertama itu kita masuk ke control panel. Nah, setelah itu kita masuk ke backup and restore Windows 7. Untuk backupnya sendiri itu kita klik setup backup. Kita tunggu sejenak. Nah, setelah ini kita bisa memilih mana yang mau di backup. Nah, untuk itu kita pilih yang recommended aja. Kita pilih yang new volume D. Kita next. Ini juga kita pilih let Windows choose recommended. Nah, ini untuk ini kita ubah ke change schedule-nya menjadi manual. Terus kita save setting and run backup. Nah, setelah itu kita akan tunggu sampai backupnya selesai. Untuk restore sendiri itu kita bisa masuk ke control panel lagi. Control panel. Setelah itu masuk ke backup and restore. Nah, untuk restore itu langsung klik ini aja, select another. Nah, itu langsung kita proses nanti bisa next group. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 4, apa itu Windows Registry dan bagaimana cara mengeditnya untuk mengkonfigurasi pengaturan sistem yang lebih mendalam. Untuk masuk ke itu kita bisa menggunakan shortcut Windows R. Nah, terus ini kita ketik regedit, kita klik enter. Berhubungan ini kita sudah masuk ke registry editor. Nah, untuk registry editor di sini itu ada 5 kunci. Yang pertama, classes root, current user, local mechanic, user, current config. Terus untuk di dalam ini memiliki sub key. Nah, terus seluruh key itu mempunyai sub key masing-masing.
Untuk soal nomor 5 itu ada bagaimana cara menggunakan command prompt atau PowerShell di Windows. Berikan contoh penggunaan perintah dasar untuk manajemen file dan proses. Yang pertama-tama kita masuk ke command promptnya, kita bisa klik command prompt atau CMD. Nah, untuk yang pertama-tama itu kita coba menampilkan IP address, IP config. Nah, ini untuk IP config, untuk menampilkan config komputer. Setelah itu kalau untuk menghapus itu bisa kita perintahkan cls. Nah, terus untuk memberikan memerintahkan info sistem info. Nah, ini masih loading, kita tunggu. Nah, ini untuk informasi desktop Windows 10 Pro Microsoft. Nah, ini mungkin ini aja sih. Kita akan lanjut ke soal nomor 6. Apa itu mode aman atau safe mode di Windows dan bagaimana cara masuk ke dalamnya untuk mengatasi masalah sistem. Jadi untuk masalah untuk pengertian safe mode sendiri itu adalah mode aman memulai Windows dalam keadaan dasar menggunakan serangkaian file dan driver terbatas. Jika masalah tidak terjadi dalam mode aman, ini berarti bahwa pengaturan default dan driver perangkat dasar tidak menyebabkan masalah. Mengamati Windows dalam mode aman memungkinkan Anda mempersempit sumber masalah dan dapat membantu Anda memecahkan masalah di PC. Nah, untuk masuk ke mode safe mode nya itu kita bisa pakai shortcut Windows R. Nah, terus kita masuk ke MS config, kita ketik aja MS config, kita klik OK. Setelah itu di sini ada pilihan general, boot, service, startup, tools, dan terus kita pilih ke boot aja. Nah, ini ada save boot, kita checklist, terus kita apply, terus kita OK. Nah, ini ada pilihan restart. Di sini ada pilihan restart, terus kita klik restart aja. Nah, ini sudah mulai ke restart. Nah, ini kita restart anyway aja. Kita tunggu. Nah, ini kita sudah masuk ke background. Nah, ini kita sudah masuk ke save mode. Tulisan ada save mode di pojok-pojokan ini, save mode, dan save mode. Kita sudah berada di menu save mode. Nah, untuk cara mengembalikannya itu juga sama, kita klik Windows R, terus kita ke MS config. Setelah itu kita ke boot, terus kita unchecklist save mode nya ini kita unchecklist, terus kita apply atau OK. Nah, ini kita langsung restart. Kita restart lagi. Nah, ketika sudah di restart ini sudah akan kembali ke normal lagi. Oke, baik, kita lanjut ke nomor 7. Apa tantangan utama yang dihadapi dalam pengembangan RTOS dan bagaimana mengatasi tantangan tersebut?
RTOS atau Real Time Operation System. Real Time Operation System atau RTOS adalah suatu sistem operasi yang digunakan untuk melayani aplikasi real time yang memproses data saat masuk dalam waktu singkat atau dalam tenggat waktu tertentu dan sebagian besar tanpa penundaan buffer. Tantangan utama dalam pengembangan Real Time Operation System atau RTOS melibatkan manajemen waktu dan responsibilitas tepat waktu. Beberapa tantangan mencakup: 1. Determinisme waktu, menjamin bahwa setiap tugas atau proses dapat menyelesaikan pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditentukan. 2. Penjadwalan atau scheduling, mengatur penjadwalan tugas dengan efisien untuk memastikan prioritas yang benar dan memenuhi tenggat waktu. 3. Manajemen sumber daya terbatas, mengelola sumber daya terbatas seperti CPU, memori, dan perangkat keras lainnya agar sesuai dengan kebutuhan real time. 4. Kemampuan untuk menangani kegagalan, mengatasi atau merespon kegagalan perangkat keras atau perangkat lunak dengan cara yang dapat diterima. Nah, untuk cara mengatasi tantangan RTOS, yang pertama itu ada algoritma penjadwalan real time, yang pengertiannya penggunaan algoritma penjadwalan yang efisien untuk memastikan responsibilitas waktu. Yang kedua ada pengujian dan verifikasi yang intensif, melibatkan pengujian yang ketat dan verifikasi desain RTOS untuk memastikan kinerja real time yang dapat diandalkan. Yang ketiga redundansi dan pemulihan, penerapan metode redundansi dan strategi pemulihan untuk meningkatkan ketahanan terhadap kegagalan. Untuk kita lanjut soal nomor 8. Bagaimana RTOS berperan dalam mengamankan sistem dan menjamin integritas data dalam lingkungan yang mengandalkan waktu respon yang cepat. Peran RTOS atau Real Time Operation System berperan krusial dalam mengamankan sistem dan menjaga integritas data dalam lingkungan yang menuntut waktu respon yang cepat. Beberapa peran utama RTOS dalam konteks keamanan dan integritas data melibatkan: yang 1. Penjadwalan prioritas. RTOS memungkinkan penjadwalan berbasis prioritas, memastikan bahwa tugas-tugas kritis keamanan mendapat prioritas tertinggi dan untuk eksekusi. Hal ini esensial untuk menjamin responsibilitas waktu dan kehandalan sistem. 2. Pemantauan kesehatan sistem. RTOS dapat dilengkapi dengan fitur pemantauan yang terus-menerus memeriksa kesehatan sistem. Jika ada anomali atau kegagalan, sistem dapat merespon dengan cepat, termasuk mengisolasi area yang terkena dampak atau memulihkan operasi normal. 3. Keamanan komunikasi. Dalam lingkungan real time, komunikasi antara tugas dan perangkat sangat penting. RTOS menyediakan mekanisme keamanan untuk melindungi integritas data selama transmisi dan pemrosesan. 4. Isolasi tugas. RTOS mendukung isolasi tugas-tugas yang berbeda untuk mencegah interferensi yang tidak diinginkan dan potensial serangan yang dapat mempengaruhi integritas data. Untuk nomor 9, apa hubungan antara RTOS dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI atau Autonomous System? RTOS dengan AI. RTOS memberikan fondasi operasional yang kokoh untuk teknologi seperti AI dan Autonomous System dengan memastikan responsibilitas waktu, keamanan, dan manajemen yang diperlukan untuk operasi yang andal dan efisien. Integritas yang baik antara RTOS dengan teknologi-teknologi ini menjadi kunci kesuksesan implementasi yang lebih lanjut. RTOS memiliki hubungan yang erat dengan teknologi yang sedang berkembang seperti Artificial Intelligence atau AI dan Autonomous System. Keterkaitan ini melibatkan beberapa aspek berikut, diantaranya:
Yang pertama ada responsibilitas waktu. AI dan autonomous system seringkali memerlukan responsibilitas waktu yang ketat. RTOS berperan dalam memastikan bahwa tugas-tugas AI dan sistem otonom dapat menanggapi informasi dan situasi dalam waktu yang sangat singkat. 2. Pemantauan dan kontrol real time. RTOS memfasilitasi pemantauan dan kontrol real time yang diperlukan untuk sistem AI dan autonomous. Ini termasuk pengawasan tingkat rendah seperti sensorik hingga kontrol tingkat tinggi seperti pengambilan keputusan berbasis AI. Yang ketiga, penjadwalan yang cepat dan efisien. RTOS menyediakan penjadwalan tugas yang optimal untuk memungkinkan eksekusi tugas-tugas AI dengan cepat dan efisien. Penting dalam pengambilan keputusan real time. Yang keempat, integrasi perangkat keras dan lunak. RTOS berperan dalam mengelola interaksi antara perangkat keras dan software yang kritis dalam sistem AI dan autonomous yang bergantung pada sensor, aktuator, dan prosesor yang kompleks. Sekian, terima kasih dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.